Coba bayangin coy, kalian lagi bokek setengah mati dan nggak punya duit sepeser pun buat makan. Secara tiba-tiba ada orang yang nawarin buat membeli sisa umur kalian. Ya kedengarannya fiksi dan mustahil banget sih ya. Tapi inilah kenyataan pahit yang harus dihadapin sama MC kita yang bernama Kusunoki di awal kisah tragisnya kali ini coy. Dan manga yang mau gue bahas kali ini berjudul Jumio Kaitote Morata. So, gimana kah ceritanya? Nggak pakai lama lagi, Wataku no Jidai ga Haji Maruze. Nah, kisah dimulai dengan memori manis 10 tahun yang lalu coy. Dimana di bawah langit malam festival musim panas yang penuh dengan cahaya lampion benderang, Kusunoki kecil dan teman masa kecilnya duduk santai di tangga kuil. Mereka menjauh dari keramaian dan orang-orang di sekitar mereka. Ya, di sini teman perempuannya ini tiba-tiba membayangkan bagaimana kehidupan mereka 10 tahun mendatang saat mereka sudah menginjak usia 20 tahun nantinya. Ya, itu adalah usia di mana mereka secara legal bisa minum alkohol dan ngudut gitu cuy. Lalu dengan polosnya, Kusunoki kecil juga menambahkan kalau nanti di usia itu mereka juga bisa menikah gitu. Dan gak disitu pun menyetujui dengan santai gitu cuy, mengira semuanya itu bakal berjalan dengan sangat mudah di masa depan. Tapi ya di sini obrolan receh mereka itu mendadak jadi agak canggung. Waktu si gadis ini ngomong kalau misalkan sampai usia 20 tahun nanti mereka berdua masih jomblo, gak laku dan gak nemuin siapapun untuk dinikahin, gimana kalau mereka berdua menikah saja gitu. Dan ya seketika wajah mereka berdua langsung memerah padam menahan malu cuy. Nah sadar suasananya jadi terlalu serius, gadis itu langsung buru-buru tertawa renyah, mengklaim kalau itu cuma candaan belaka dan minta Kusunoki buat lupain aja. Padahal ya dalam hatinya Kusunoki menanggapi omongan itu dengan serius dan hanya ingin mengungkapkan apa yang selama ini ingin dia katakan kepada gadis itu selagi mereka menatap langit malam bersama. Ya lumayan indah sih ya untuk permulaan dari sebuah kisah. Tapi ya sayangnya takdir berkata lain coy. 10 tahun berlalu dan realitas kehidupan dewasa ternyata menampar Kusunoki dengan sangat keras. Ya dia kini hidup terlunta-lunta di sebuah apartemen sempit. Pekerjaan paruh waktunya sangat menyiksa fisik dan mentalnya. Hari demi hari dia habiskan dengan melakukan kecerobohan di tempat kerja, seperti menjatuhkan barang, hingga dia harus terus membungkuk meminta maaf berkali-kali. Sampai-sampai kepalanya terasa sangat pusing, badannya lelah, dan dia benar-benar merasa menjadi manusia paling tidak berguna di dunia ini coy. Bahkan sang manajer pun sampai mengirimkan pesan singkat ke ponsel lipatnya, menyuruh dia buat beristirahat dengan cukup karena dia terlihat sangat kelelahan seperti hari-hari sebelumnya. Ya pada akhirnya di dalam kamar apartemennya yang sepi, Kusunoki cuma bisa terduduk lemas merenungi nasibnya yang malang gitu. Bahkan saat perutnya keroncongan dan dia membuka pintu kulkas, yang dia temukan hanyalah rak-rak kosong melompong tanpa ada makanan sedikit pun coy. Sialnya lagi, begitu dia ngecek dompetnya, yang tersisa cuma beberapa keping koin receh yang bahkan gak cukup buat beli sebungkus mie instan. Ya hampir mirip lah dengan nasib admin sekarang. Dan ya pada akhirnya demi bisa bertahan hidup di hari itu, dia pun terpaksa mutusin buat menjual barang-barang berharga miliknya berupa tumpukan CD dan buku-buku koleksinya yang selama ini menjadi satu-satunya hiburannya gitu coy. Nah dengan langkah gulai dan tubuh bersimbah keringat di bawah terik matahari, Kusunoki pun menenteng kedua kantong kertas berisi harta karunnya itu melewati jalanan kota yang sepi. Dan dia akhirnya melangkah masuk ke dalam sebuah toko buku tua untuk menjual harta terakhirnya itu. Singkatnya, di dalam toko itu dia menemui seorang pria tua berkacamata yang sedang sibuk membaca di meja kasir coy. Di sini pria tua itu nanyain gitu coy, kenapa Kusunoki menjual buku-bukunya ini. Dan si Kusunoki ini cuma menjawab kalau kertas buku nggak bisa dimakan dan juga tidak memiliki nutrisi gitu. Dan itu seketika membuat pria tua tadi langsung sadar kalau pemuda di hadapannya ini sedang kekurangan uang. Dan ya singkat cerita, sambil menunggu pria tua itu menaksir harga buku-bukunya, Kusunoki menunggu di luar toko coy. Dia berdiri diam menatap papan pengumuman yang memajang poster festival musim panas, sembari teringat kembali kenangan masa kecilnya yang kontraks dan keadaannya sekarang yang begitu mengenaskan gitu. Dan ya begitu kembali ke dalam toko, Kusunoki cuma bisa terdiam gitu cuy, karena tumpukan buku itu ternyata hanya dihargai dengan beberapa keping koin saja. Nah karena melihat kondisi Kusunoki yang nes banget nih ya, dengan nada yang serius, pria tua itu pun mulai bertanya,
Apakah Kusunoki tertarik untuk menjual sebagian umurnya demi mendapatkan uang yang banyak? Dan Kusunoki tentu saja kebingungan setengah mati dan mengira pria tua ini sudah tidak waras atau cuma bercanda kasar untuk mengolok-olok kemiskinannya gitu. Namun si pria tua itu menegaskan kalau dia sama sekali tidak sedang bercanda coy. Dia menjelaskan bahwa nilai dari sisa hidup seseorang itu berbeda-beda bagi tiap individu, tergantung pada seberapa kaya, bahagia, dan bermaknanya kehidupannya yang akan dijalani orang itu di masa depan. Selain sisa umur, tempat misterius itu juga bersedia membeli sisa waktu luang atau kesehatan fisik seseorang gitu cuy. Ya, meskipun Kusunoki agak ragu dan menganggap ini hanyalah dongeng khayalan orang tua yang sudah pikun, dia tetap menerima selembar kertas berisi alamat tempat transaksi misterius tersebut. Dan rasa heran Kusunoki semakin memuncak gitu cuy waktu dia pergi ke toko CD musik bekas untuk menjual sisa koleksinya. Dimana di sana respon dari pelayan tokonya ternyata sama persis dengan pemilik toko buku tua tadi gitu. Ya, melihat keputusan Kusunoki yang terpaksa menjual semua CD musik yang bagus, pelayan itu tiba-tiba ngasih sebuah informasi rahasia ke Kusunoki ini. Ya, pelayan toko ini membocorkan kalau di sudut kota ini ada sebuah tempat rahasia yang bersedia membeli sisa masa hidup seseorang dengan harga yang tinggi. Ya, singkatnya setelah mendengar semua itu, Kusunoki nyoba nenangin diri sambil mikirin soal pembicaraan tadi gitu cuy. Sampai akhirnya langkah kakinya membawa dia berdiri tepat di depan sebuah gedung tua yang merupakan alamat tersebut cuy. Di tengah keraguan yang luar biasa, dia terus melangkah menaiki anak tangga beton itu. Ya, pikirannya terus-terusan bimbang gitu cuy. Dia sadar kalau pekerjaan gila dengan resiko memperpendek umur ini mungkin adalah satu-satunya jalan keluar instan dari kemiskinan yang ekstrim. Dan ya, sampai akhirnya dia pun tiba di pintu kamar bernomor 401. Dia pun memegang gagang pintu besi dingin itu lalu membukanya cuy. Dan begitu Kusunoki masuk, dia dibuat terbelalak heran karena bagian dalam ruangan itu justru terlihat sangat bersih, rapi, dan mewah. Ya, mirip-mirip lah seperti butik perhiasan kelas atas gitu. Namun yang anehnya, seluruh etalase kaca dan rak-raknya malah kosong melompong gitu cuy, tanpa ada satupun barang pajangan. Dan di tengah kebingungannya yang mendalam, dari belakang datang seorang gadis berkacamata yang mengenakan setelan jas formal cuy. Ya, sambil menatap tajam ke arah Kusunoki, gadis itu pun langsung melontarkan 3 pilihan, yaitu waktumu, kesehatanmu, atau kehidupanmu. Dan di sini Kusunoki ini memilih untuk menjual kehidupannya coy. Bukan main sih ya kalau kata gua mah. Cuman ya, siapa yang sangka dari keputusannya ini nantinya akan membuat sisa hidup Kusunoki jadi lebih berharga coy. Cuma ya itu pembahasan nanti sih ya. Di sini kita lanjutin dulu coy. Yang dimana si petugas wanita tadi ngasih tahu kalau proses pengecekan sisa umur Kusunoki ini bakal memakan waktu sekitar 3 jam gitu. Dan ya, selagi menunggu di sana, pikiran Kusunoki langsung melayang kembali ke masa lalu coy. Kenangan masa sekolah dasarnya tiba-tiba berputar kembali di kepalanya. Saat itu ibu guru di depan kelas memberikan pertanyaan yang cukup mendalam kepada para murid gitu. Dia bertanya, seandainya kehidupan manusia diberi nilai alias diuangkan, kira-kira menurut mereka berapa harganya? Dan di sini tiba-tiba seorang siswi yang paling cerdas di kelas langsung menjawab kalau berdasarkan buku yang pernah dia baca, seorang pegawai biasa sepanjang hidupnya akan dihargai sekitar 100 sampai 300 juta yen. Ya, mendengar jawaban pintar itu, sang guru tersenyum manis dan membenarkan kalau bahkan orang dewasa pun setuju dengan nominal itu. Tapi di sini sang guru ingin menantang murid-muridnya buat berpikir di luar akal gitu. Dia ngomong, misalnya bagaimana kalau tiba-tiba ada sosok misterius yang datang dan meminta sisa hidup mereka. Dan kalau mereka ngasih, maka mereka akan koit seketika gitu. Dan tentu saja pastinya nggak akan ada yang mau kan ya. Tapi ya di sini si guru melempar skenario lain coy. Dia berkata, bagaimana kalau misalkan sisa hidup itu dijual setengahnya saja. Misalnya dari jatah umur 60 tahun, mereka menjual 30 tahun demi uang. Ya, mendengar itu, Kusunoki kecil yang mulai mengerti pun berpikir kalau dirinya sangat ingin menjualnya jika kesempatan itu beneran ada gitu cuy. Ya, lanjut si guru ini kemudian nyuruh mereka untuk memperkirakan harga kehidupan per tahunnya. Ya, walaupun sebenarnya tak ada jawaban yang mutlak sih ya, tapi dia bakalan ngasih tahu bagaimana cara menemukannya. Dan ya, seketika suasana kelas langsung riuh dengan bisikan para murid yang penasaran gitu cuy. Salah satu murid laki-laki bahkan nyoba berhitung kasar, kalau seumur hidup dihargai 300 juta yen, maka per tahunnya tinggal dibagi saja dari jatah usia gitu. Tapi di sisi lain, Kusunoki kecil ini mulai membayangkan jika mereka benar, dirinya yang begitu istimewa ini pastinya akan dihargai sampai 3 miliar gitu cuy.
Ya, bisa dibilang di masa ini Kusunoki ini adalah bocah yang kelewat percaya diri dan mandang rendah anak-anak di sekitarnya gitu cuy. Cuma ya pada akhirnya sang guru tadi hanya bisa menutup pelajaran dengan berkata tidak ada jawaban yang benar gitu. Namun bagi Kusunoki, dia sangat yakin kalau nilai itu pasti ada dan bisa diukur. Dan sekarang 10 tahun kemudian saat usianya sudah menjelang 20 tahun ini, dia beneran menjual usianya sembari nyoba memahami pertanyaan dari si guru tadi. Nah sekarang kita balik ke masa kini cuy, yang dimana si Kusunoki ini sangat berharap sisa umurnya dihargai sangat mahal gitu. Dia nyoba mikirin kemungkinan terbaik untuk hidupnya ke depannya. Ya memang sih, kalau dibandingkan sama khayalan masa kecilnya yang mencapai 3 miliar yen, realitas sekarang terasa jauh lebih sederhana. Dia berpikir paling tidak sisa hidupnya bisa dihargai sekitar 300 juta yen gitulah. Dia bahkan berencana meminta biaya tambahan kalau ada kesempatan gitu cuy. Ya pokoknya dia nggak mau rugi sedikit pun. Dan akhirnya waktu tunggu pun selesai. Di sini sih sebenarnya Kusunoki ini agak risih karena organisasi misterius ini kok bisa tahu detail tentang dirinya gitu. Baginya seluruh bisnis jual beli umur ini benar-benar di luar akal sehat manusia normal. Dan waktu petugas itu mulai bicara, dia menggantung kalimatnya di angka 3. Dan hal itu seketika bikin jantung Kusunoki langsung berdegup kencang dengan mata terbelalak. Dalam hatinya dia udah senang banget gitu cuy, karena dia pikir kalau perkiraannya waktu kecil tentang harga umurnya yang setidaknya 3 miliar itu ternyata benar. Tapi ya kebahagiaannya itu langsung runtuh waktu mesin pencetak mengeluarkan selembar kertas bukti hasil taksiran, yang dimana disitu tertulis 300.000 yen doang. Tapi ya melihat itu Kusunoki ini masih tetap positif cuy. Otaknya mencoba memproses angka tersebut secara cepat. Dia berpikir kalau sisa umurnya dihargai 300.000 yen per tahun, maka jika dia menjual sisa umurnya sekitar 8 tahun lagi, dia bisa mengantongi 24 juta yen dalam sekejap gitu. Bagi dirinya itu udah lebih dari cukup sih ya. Ya cara yang sangat mudah untuk jadi kaya mendadak, pikirnya sambil menghela nafas panjang. Tapi ya di detik berikutnya petugas itu menjelaskan kalau Kusunoki hanya akan dihargai 10.000 yen saja per tahunnya cuy. Dan karena sisa umur yang dia miliki saat ini adalah 30 tahun lebih 3 bulan, maka total nilai seluruh sisa hidupnya hanyalah 300.000 yen gitu. Hal itu tentunya membuat Kusunoki seketika syok berat dan merasa keberatan gitu cuy. Ya bayangin aja 1 tahun kehidupan seorang manusia dewasa cuma dihargai setara uang jajan receh gitu. Dan karena nggak terima, Kusunoki pun mencoba buat nanya lebih lanjut gitu, kenapa nilai hidupnya bisa semurah itu. Dan sambil menghela napas, petugas wanita itu menjelaskan kalau evaluasi detail sebenarnya dilakukan oleh badan konsultasi terpisah. Jadi dia tidak tahu rincian pastinya. Tapi dari apa yang dia dengar, faktor-faktor seperti tingkat kebahagiaan pribadi, pencapaian mimpi, realisasi diri, serta seberapa besar kontribusi seseorang terhadap masyarakat dan orang-orang di sekitarnya sangat mempengaruhi nilai tersebut. Ya intinya nilai hidup Kusunoki sangat rendah karena dia dianggap tidak bahagia, tidak membuat orang lain bahagia, tidak berhasil menggapai mimpinya, dan sama sekali tidak berkontribusi sebagai masyarakat. Penjelasan kejam itu seketika membuat Kusunoki merasa benar-benar hancur dan tidak berharga di dunia ini cuy. Pada akhirnya Kusunoki memutuskan untuk menjual seluruh sisa umurnya selama 30 tahun dan hanya menyisakan waktu 3 bulan untuk bertahan hidup. Dia pun pulang ke apartemen yang suram sambil membawa amplop berisi uang tunai 300.000 yen yang terasa begitu dingin di tangannya cuy. Sambil berjalan dalam kondisi setengah mabuk, pikirannya kembali melayang ke masa kecilnya dulu. Gimana dulu dia adalah anak yang sangat sombong dan yakin bakal jadi orang sukses dan terkenal saat dewasa nanti. Sampai-sampai dia selalu memandang rendah teman-teman di sekitarnya. Dan gara-gara sifat angkuhnya itu, jelas saja dia tidak punya teman dekat gitu cuy. Tapi ya di sini ada satu anak perempuan di masa kecilnya yang memiliki kecerdasan setara dengannya. Dan dia adalah gadis yang selalu mendapat nilai sempurna tanpa perlu pamer. Dan karena mereka sama-sama pintar, mereka berdua tidak pernah bertengkar dan menjadi satu-satunya orang yang bisa mengobrol di level pemikiran yang sama gitu. Dan gak cuma itu, rumah mereka pun bersebelahan dan orang tua mereka saling kenal. Dan bisa dibilang mereka adalah teman masa kecil yang tidak terpisahkan gitu. Di sini Kusunoki teringat momen manis saat mereka pergi ke festival kuil bersama. Di sana mereka pernah membuat janji bahwa jika nanti mereka menginjak umur 20 tahun dan masih belum menemukan pasangan untuk menikah, mereka berdua akan bersatu agar tidak menanggung rasa malu. Tapi ya lamunan manisnya itu seketika buyar saat bel pintu di apartemennya berbunyi coy.
Kusunoki yang kepalanya masih terasa pusing akibat terlalu banyak minum bir tadi langsung bangkit dengan malas dan membuka pintu sambil mengumpat karena perutnya mulai terasa mual. Namun ya, begitu pintu terbuka, dia auto terbelalak kaget melihat seorang gadis berambut hitam panjang yang sangat cantik berdiri di hadapannya cuy. Dan ya, Kusunoki yang bingung itu pun langsung bertanya siapa gadis itu sebenarnya. Lalu sambil menghela nafas, gadis itu kemudian memakai kacamatanya. Dan Kusunoki seketika mengenali wajah itu, yang gak lain adalah petugas wanita yang tadi melayaninya. Gadis itu memperkenalkan diri secara formal bahwa namanya adalah Miyagi. Miyagi menjelaskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya dia akan menjadi pengawas pribadi Kusunoki karena sisa umurnya sekarang sudah kurang dari 1 tahun. Cuma ya di sini penjelasan Miyagi terputus cuy, karena Kusunoki yang sudah tidak kuat menahan rasa mualnya itu. Sambil membekap mulutnya, dia memohon agar penjelasan detailnya ditunda nanti saja. Dan Miyagi pun dengan tenang menyetujui permintaan dan bersedia membalasnya nanti. Namun ya, dibalik sikap tenang gadis itu, Kusunoki sadar betul bahwa sisa 3 bulan terakhir dalam hidupnya kini resmi dimulai dengan cara yang jauh lebih rumit dan tidak pernah Kusunoki duga. Dan ya, mungkin segini aja dulu untuk pembahasan kali ini cuy. Ya emang agak ngegantung sih ya. Awalnya sih gua mau buat 3 chapter untuk part 1 ini, tapi ya karena waktu nggak memadai dan gua ada sedikit masalah, ya gua bahas 2 chapter dulu aja deh. So kalau lu suka dan penasaran sama ceritanya, gas aja komen lanjut di bawah. Kalau videonya rame, gua bakalan buatin part keduanya. Ya kedepannya bakalan penuh mind blowing sih. Bakalan ada momen si Kusunoki ini ketemu lagi sama teman masa kecilnya tadi. Dan bakalan ada momen romance juga antara Kusunoki dan si Miyagi ini cuy. So seperti biasa, kalau lu penasaran kalian bisa baca manganya atau komen lanjut seperti biasa di bawah ya. Gua Niki, segini dogade, mata aimasho.